Saya duduk dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama takzim hormat sepenuh hati yang kita hormati tentu yang sangat saya sayangi dan saya cintai karena Allah, orang tua kita semuanya, pemimpin kita Ayahanda Afif beserta dengan Ibu, semoga selalu dan senantiasa dilimpah curahkan rahmat, keberkahan dalam hidup, kesehatan afiatan, kebermanfaatan yang terus meluas untuk masyarakat Wonosobo. Semoga beliau dijaga sama Allah, karena jadi pemimpin itu tidak mudah. Dan Masya Allah, beruntung bersyukur Allah izinkan saya bertemu dengan salah satu pemimpin daerah yang bukan cuman sekedar flexing foto bareng sama istri, tapi kelihatan dari wajah ibu dan wajah bapak yang betul-betul saling tulus mencintai. Insya Allah ini bisa menjadi uswah hasanah buat kita sebagai warga masyarakat. Jangan melihat sisi buruk, capek, kenapa? Nanti jadinya hasad. Yang saya lihat justru malah ketulusan beliau berdua. 25 tahun menikah, tidak lebih dari 5 kali mereka cekcok dalam rumah tangga. Ini jadi pelajaran luar biasa. Semoga bapak dan ibu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ustadz Imron dan juga imam kita yang sangat dicintai oleh masyarakat Wonosobo. Saya mohon izin, tadi saya hafal namanya tapi lupa. Yang saya ingat nama belakangnya Ramadan. Ustadz Arif Ramadan. Ustadz Arif Ramadan, Masya Allah. Kita doakan beliau selalu sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga segenap keluarga besar dari Ketakmiran Masjid Agung Jami', dan kemudian teman-teman dari Ngaji Asik. Betul seperti yang disampaikan sama Bapak, bahwa belajar Islam itu menyenangkan. Duduk di sini juga harus dengan hati yang lapang, dengan tekad untuk kita kembali pulang bersama dengan orang-orang yang kita cintai dalam kebahagiaan yang paripurna dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izin memperkenalkan diri, saya Ridho Febri. Saya tinggalnya kebetulan di Bandung dan alhamdulillah ternyata tetanggaan sama beliau. Saya bersyukur juga didampingi oleh MC yang berpasangan. Dari cara beliau jadi MC, saya tahu mana yang pegang kendali, yang lebih kalem, lebih santai gitu ya. Mana yang teledor, kelihatan gitu. Tapi ya itulah kehidupan. Ciri dasar pernikahan itu teman-teman, mau yang sudah menikah ataupun yang belum, kita akan dipasangkan dengan seseorang yang berkesebalikan. Ya, akan dipasangkan dengan seseorang yang berkesebalikan. Kenapa? Kita dipasangkan dengan pasangan yang berkesebalikan biar muncul sabar dan syukurnya. Kenapa? Kata Ustazah Eva tadi disampaikan bahwa pasangan kita adalah manusia. Ya insya Allah saya bukan ingin menggarami laut yang sudah asin atau mengajarkan ikan yang sudah pandai berenang, tapi insya Allah kita belajar bareng. Saya menasehati dan mengingatkan diri saya, belum lama, tidak selama Pak Afif dan Ibu, saya menikah baru 15 tahun. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk bagaimana kita meraih kesakinahan dalam kehidupan rumah tangga, dan juga teman-teman para singalillah, semoga ini bisa menjadi bekal untuk kelak nanti bisa menjadi istri yang salihah dan suami yang menyenangkan. Kenapa? Saya menitik beratkan pada suami yang menyenangkan, karena suami yang menyenangkan itu insya Allah salih. Tapi suami yang salih sering ke masjid belum tentu menyenangkan bagi istri. Terus ya Pak, kenapa tegang mukanya Pak? Belum mulai Pak. Oke, saya baru mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rizki besar buat saya bisa kembali datang dan hadir ke Wonosobo untuk yang kesekian kalinya. Alhamdulillah, semoga ini bisa jadi jariah amal solih buat kita semuanya, untuk keluarga besar Ngaji Asik dan seluruh sponsor yang memfasilitasi tablik akbar pada pagi hari ini. Walaupun konsepnya tablik akbar, saya ingin dibuat sesantai mungkin selayaknya taklim yang biasa saya isi. Kenapa? Biasanya kalau taklim saya ngisi itu ada satu ciri yang gak akan pernah ketinggalan. Apa? Ada whiteboard. Nah, hari ini memang saya minta sama asisten saya untuk tidak menyediakan whiteboard. Gitu. Jadi kita fokus untuk santai, ya. Biar apa? Biar lebih bisa mengalir dengan alamiah saja. Kenapa? Karena tema rumah tangga itu sangat sensitif. Kenapa saya bilang sensitif? Saya yakin, saya belum lihat datanya, tapi tingkat perceraian di Wonosobo ini cukup besar. Saya yakin itu. Ya, ini bukan PR Pak Bupati, bukan PR bersama. Dimulai dari keluarga. Betul yang menjadi kegelisahan beliau, yang menjadi wasiat juga beliau kepada para ASN dan siapapun orang yang beliau temui. Seperti tadi yang beliau sampaikan bahwa baiknya kita di luar berawal dari baiknya kita dalam rumah. Sebetulnya yang beliau sampaikan itu ada dalilnya. Di mana dalilnya? Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat 74. Itu doa kita yang kita panjatkan setiap hari, Pak. Apa yang kita panjatkan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata itu menjadi sebuah satu kesatuan cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita membangun kehidupan. Kemarin sebelum berangkat ke sini, saya ngisi di kantor pusat Bank BJB Syariah. Saya katakan begini, karena isinya para ibu-ibu Hibar, himpunan istri pegawai Bank BJB Syariah. Saya sampaikan begini, rusak atau baiknya seorang anak itu tergantung dari ibunya. Rusak atau baiknya sebuah kehidupan itu tergantung wanitanya. Dan hancur bagusnya sebuah peradaban tergantung wanitanya. Makanya apa yang dilakukan oleh bangsa Barat terhadap kita para kaum muslimin gak akan dijauhkan dari Quran. Sekolah berbasis Quran di mana-mana, tapi sama mereka dihantam lewat media sosial, Pak. Sehingga apa? Gak sedikit istri zaman sekarang standar bahagianya standar TikTok dan Instagram. Leres gak? Ada nasihat tuh, ini suami gue banget, di-share ke suami. Ini buat suami saya, di-share ke suami. Yang lebih parah, dinaikin ke story, Pak Rumoke. Didengerin gak sama suaminya? Orang mungkin, ya mungkin gak bakalan didengerin. Kenapa? Karena nasihat itu untuk diri kita sendiri. Tadi pagi saya cerita di kebetulan kajian subuh syuruk di tempat Ustadz Irfan. Ada yang komentar di salah satu postingan saya. Nah, ini lucunya begini, Pak. Ini lucunya. Kenapa saya bilang lucu? Saya bikin konten itu insya Allah adil di media sosial. Nasihat untuk istri, nasihat untuk suami. Ya, saya akan coba untuk buat balance. Nah, walaupun porsi nasihat untuk suami jauh lebih banyak. Cuman yang lucu adalah begini. Ketika saya posting nasihat-nasihat untuk para kaum wanita, para istri, alhamdulillah Pak, selalu viral. Tahu Pak siapa yang bikin viral? Para istri. Ustadz, ini suami saya banget gitu kan. Laki-laki nggak tahu diri, 25 tahun berumah tangga, sudah tua bangka, hobinya selingkuh dan lain sebagainya. Padahal judulnya Pak apa? Ujian seorang suami. Yang nonton 300 ribuan. Bikin postingan baru. Tentang apa temanya? Ujian seorang istri. Cuman 6.000. Apa pelajarannya Pak? Gini, Pak, kalau ngobrol sama istri sering salah paham, itu wajar. Artinya istri kita manusia. Yang ketawanya paling kenceng ngerasa gitu. Iya, betul kan Mas? Itu pelajaran besar.
Bahwa apa? Sebetulnya perempuan itu nggak suka dinasehati, sebagaimana seorang laki-laki juga nggak suka dinasehati. Apa yang terjadi? Seharusnya berjalan beriringan tapi saling bergantian. Nanti akan ada el-elan pasti. Ya rahmatullah. Jangankan bunda dan ayahanda sekalian, saya sama teteh kan beda, latar belakangnya beda. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il. Dipecah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Beda dalam hal apa? Saya darah Minang campur Jawa. Jawanya Jawa Timur lagi. Teteh orang Sunda yang alusnya subhanallah. Di awal-awal nikah Pak, saya sama teteh itu hampir setiap hari dia nangis. Hampir setiap hari dia nangis. Kenapa? Kalau saya ngomong dengan logat yang sekarang udah gak mending ini, yang logatnya biasa gayanya saya Pak, itu dianggapnya sama teteh itu seolah-olah saya kayak lagi marah sama beliau. Ini pelajaran besar buat kita. Untuk apa? Untuk bukan memaksa pasangan kita mengerti kita, tapi belajar untuk memahami pasangan kita Pak. Ini kita para suami khususnya. Apa wasiat Quran? Quran surat keempat An-Nisa ayatnya 19. Bagian tengah dari ayat sampai menjelang hampir akhir. Kata Allah begini Pak, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Apa kata Allah? Ini sebetulnya secara konteks bisa buat istri ke suami dan suami ke istri. Tapi wasiat Allah itu utamanya kepada para suami dulu Pak. Kepada para suami untuk istrinya. Kata Allah, kalau kamu melihat hal-hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan dari istrimu, ingat apa kata Ustazah Eva? Istriku manusia dan aku harus tetap berbuat baik kepada dirinya. Susah Pak. Susah. Kenapa? Karena manusia-manusia sebelah kanan saya ini Pak, ya, itu hanya mendatangi suami umumnya setahun sekali. Kapan? 1 Syawal. Leres gak? Ngapain Mbak? Satu sama Mbak? Sungkeman. Suami dengan gagah dan santainya, aku menang hari ini kan. Jangan bangga Pak. Kenapa? 6:30 minta maaf, jam 7 balik setelah pabrik meneh. Ya kan? Itu pelajaran besar dari Nabi SAW bahwa fitrahnya perempuan adalah bengkok. Kalau kita nggak ngerti tentang fitrah masing-masing dari laki-laki dan perempuan, apa yang terjadi? Persis seperti tema ini, seatap tapi tak sejiwa. Apa tema saya yang lain? Serumah tapi tak sejiwa. Apa yang terjadi? Fakta yang sekarang terjadi adalah banyak orang yang pengen menikah tapi nggak siap jadi suami istri. Banyak orang yang siap jadi suami istri tapi nggak siap jadi ayah dan ibu. Betul kan? Saya mau tanya sama bapak ibu semuanya. Bapak pernah belajar kursus jadi suami di mana? Tidak ada. Saya sih berharap ini jadi program Pemda juga Pak. Ya, di bawah Kementerian Agama. Ya, ibu-ibu juga sama. Pernah belajar menjadi seorang ibu di mana? Tidak ada. Kita semua otodidak. Menempatkan standar baik menurut standar manusia, bukan standar benar menurut Allah. Islam punya kurikulumnya, jangankan tentang rumah tangga, sebelum berumah tangga, how to-nya, tentang caranya dikasih tahu. Allah hanya memberikan isyarat li ta'arufu, pakai cara ta'aruf. Untuk yang saling mengenal. Siapa? Orang tuanya, bukan anak-anaknya. Definisi pacaran sekalipun kita sudah mengalami degradasi makna. Kenapa? Karena kiblatnya adalah barat. Kiblatnya adalah barat. Coba ngacung dulu, saya kasih hadiah yang bisa ngejelasin makna pacaran, tapi syaratnya nggak boleh googling. Ngacung, saya kasih hadiah. Ada? Kenapa nggak bisa ngejelasin? Kan pelaku semua soalnya. Ayo jelasin. Pacaran berdua-duaan Ustaz. Pacaran proses untuk mengenal Ustaz. Apa yang dikenal? Begitu udah nikah 180 derajat beda. Beda 180 derajat. Apa definisi pacaran? Boleh? Kakak. Kenapa? Itu keren. Apa pacaran definisinya? Mendekatkan diri pada perzinahan. Betul kan? Masih single? Sudah menikah? Alhamdulillah.
Saya doakan semoga sehat bahagia ya. Jawabannya benar tapi kurang tepat. Apa pacaran itu? Ada ceritanya. Dalam riwayat kisah masyarakat Melayu Muslim, itu boleh dijadikan sebuah rujukan, bisa ya, itu jadi kebaikan buat kita. Apa yang terjadi pada masyarakat Melayu Muslim ketika ada anak laki-laki dan perempuan, mulai muncul mulai muncul ketertarikan, orang tua turun tangan untuk memisahkan mereka. Kenapa dipisahkan? Agar tidak terjadi tadi yang seperti disampaikan oleh beliau, Perzinahan bukan hanya bertemunya badan dengan badan, laki-laki dan perempuan yang tidak halal. Ya, zaman sekarang orang judulnya ta'aruf tapi telepon-teleponan dan video callan. Bahkan si laki-lakinya juga sampai ngerayu, "Duh, kan bentar lagi kita nikah, kamu tuh sudah hitbah sama Mas, bolehlah dibuka jilbabnya." Ngawur itu. Bahkan Pak, lebih rincinya lagi, Al-Quran menyampaikan apa? Perzinahan itu datang berawal dari ketika para laki-laki tidak bisa menundukkan pandangannya dan dengan bebas memfollow perempuan-perempuan yang tidak halal buat matanya. Bu, kalau suaminya punya media sosial, ya, cek tuh siapa yang di follow. Kenapa? Laki-laki sejati, laki-laki yang beriman akan mampu menundukkan pandangan dan tidak sembarangan memfollow perempuan yang tidak halal buat matanya. Gimana dengan Ustadz? Nanti saya lanjutkan cerita yang tadi. Bunda boleh cek 1620 yang saya follow di media sosial. Perempuannya cuma teteh, mamah ada 2, saudari perempuan tidak habis 10 jari. Sepupu nggak saya follow, teman SMA nggak saya follow, apalagi mantan Pak. Ngeri kan itu? Nggak ada yang saya follow. Kenapa? Mereka tidak halal buat mata saya. Kebayang kan Pak? Saya cukup aktif di media sosial. Kalau lagi scroll tiba-tiba ketemu foto teman SMA yang dulu dekil, kucel, bau perengus, tiba-tiba sudah glowing karena pakai skincare. Gak mungkin kalau nggak diklik profilnya, itu sudah zina mata. Pak, saya bilang sama panjenengan, kalau mata terbiasa jajan menikmati perempuan yang tidak halal buat mata, maka kenikmatan pada yang halal akan semakin berkurang. Jadi ibu kalau punya suami jarang jawil jenengan, jarang menjamah, kata Ustaz saya. Kata dia, jenengan gampang kok. Pasti ada dosa yang dilakukan sama beliau. Kenapa? Karena iman hanya berselera pada yang halal dan iman hanya berselera pada keberkahan. Tidak usah dimasukin, tidak apa-apa. Saya lebih senang storytelling seperti ini. Saya lanjut ceritanya tentang laki-laki dan perempuan yang saling tertarik tadi. Jazakumullah khairan katsir Mas, sudah dibawakan. Akhirnya orang tuanya yang turun tangan. Nah, yang laki-lakinya Pak, itu diajarkan tentang bagaimana menjadi suami, mencari nafkah, bekerja, kemudian menghormati, memuliakan istrinya sebagai wanita yang mendampingi berikutnya. Dan perempuannya diajarkan menjadi seorang istri yang solihah, memasak, merawat rumah dan lain sebagainya. Ada yang berbeda. Apa? Yang perempuan dipakein daun pacar, disebut pacaran. Dalam Islam, penanda seperti itu istilahnya khitbah. Dan haram perempuan yang sudah dihitbah oleh orang lain. Artinya apa? Perempuan yang sudah pakai daun pacar saat itu, ya, haram untuk dihitbah oleh laki-laki manapun. Kenapa? Karena sudah ada penanda bahwa perempuan ini sudah ada yang memiliki untuk serius menuju pernikahan. Apakah mereka berdua-duaan kemana-mana? Pakai motor, pakai bentor, pakai sepeda, dah. Ayah bunda sekalian, kan kita sudah ngaji semuanya. Harusnya mampu dan bisa mengontrol anak-anak kita untuk tidak bebas dalam pergaulan mereka. Kenapa? Nyun sewu. Kita ngaji pagi hari ini di sini, ternyata anak kita lagi bedakan, ngapain? Pamit, ternyata, "Ma, aku mau keluar sama Mas." Ternyata Mas ini bukan suaminya, pacarnya. Artinya apa?
ngajinya kita di sini pahalanya belum tentu tercatat, tapi dosa yang dilakukan oleh anak kita akan menyeret kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan pendidikan. Kenapa tadi saya sebutkan Quran surat ke-25 ayat 74 tentang konsep hidup sederhana dalam rumah tangga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Simpelnya begini, Bapak Ibu semuanya. Nanti akan masuk pada tema kita. Kalau pengen punya anak cucu keturunan yang solih dan solihah, artinya punya kebermanfaatan bagi lingkungan yang luas dan besar, maka bangun sinergi yang hangat dan benar dengan pasangan halal kita. Saya melihat wajah mereka berdua, wajah yang cukup open minded. Artinya gini, beliau nyun sewu, Mas namanya siapa tadi Mas? Mas Aziz, mbaknya? Mbak Dina. Mas Aziz dan Mbak Dina. Mbak Dina ini, Mbak Dina bukan asik karena cerewet bawelnya, bukan. Bukan. Beliau tipikal istri yang alhamdulillah sudah puas menumpahkan capek, lelah, jengkel, kesel sama suaminya. Tahu nggak kenapa suaminya membesar badannya? Karena menahan diri untuk menjadi samsak terbaik bagi istrinya. Terus gimana? Jadi betul ya tebakan saya, mana yang under control, mana yang lost control. Lost dulu katakan. Penyiar radio, pendengar radio. Itu. Jadi saya makanya tadi beliau bilang, ini pertama kali Ustadz kami MC jadi berdua. Makanya saya pengen ngetes, pengen ngelihat ternyata chemistry-nya kuat. Chemistry-nya kuat dan saya mengamati dari situ tadi. Tingkahnya beliau, tiba-tiba Mbak Dina ngeledor ke tangan Mas Aziz, itu kelihatan sama saya. Jeleknya saya begitu, saya mengamati, tapi mengamati itu akan jadi ilmu yang akan saya sampaikan. Bukan hanya untuk sekedar cerita, apalagi sampai membuka aib, no, enggak. Kita seorang muslim, bukan itu kewajibannya, ya. Dan bisa jadi teladan, tidak harus rumah, tapi searah. Kemana? Surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi ayat yang dibaca sama Ustazah Eva itu ayat tentang tujuan rumah tangga. Tujuan rumah tangga. Kalau saya tanya sama ibu-ibu dan bapak-bapak, pasti jawabannya apa? Ketika ditanya tujuan rumah tangga apa? Ibadah. Salah nggak? Enggak, betul. Tapi teori. Prakteknya gimana? Islam itu agama teori, bukan hanya agama teori, tapi agama konkret praktek. Apa definisi ibadah? Ada 3. 1, membuat kita dekat dengan Allah. Apa yang pertama? Membuat kita dekat dengan Allah. Yang kedua, merasa tenang. Yang ketiga, merasa nyaman. Yuk kita kupas sedikit. Ini bridging menuju tema. Kenapa Allah menggunakan kata wa min ayatihi? Ayat adalah segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah. Karena apa? Karena itu gambaran tentang kuasa dan besarnya Allah. Contoh, kenapa ayat membuat kita dekat dengan Allah? Kita baca susunan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Apa yang kita rasakan? Pasti 3 hal ini. Apa? Merasa makin dekat sama Allah, merasa tenang untuk membacanya, merasa nyaman berlama-lama untuk menikmatinya. Betul kan? Maka ini konsep ibadah tuh harus ada 3. Bikin kita dekat dengan Allah, merasa tenang, merasa nyaman. Pertanyaan saya, ketika kita menikah muncul masalah, apakah membuat kita dekat dengan Allah atau justru mencari bestie untuk bercerita? Nah, bunda-bunda yang tahu. Bapak juga sama. Alhamdulillah, Pak Afif tadi cerita kalau pas ada zulzilah, guncangan ketika beliau menjadi bupati, ya Pak, beliau memilih untuk tidur di sofa, gak pulang ke rumah orang tua. Kalau ada suami yang rumah tangganya sedang diuji sama Allah, pulang ke rumah orang tua, fix itu suami bocil. Seriusan Pak, pergi itu mancing gitu kan. Saya nggak bilang itu salah, ya. Bagusnya tetap stay di rumah. Ngapain? Jangan kasih kesempatan setan untuk membisikkan, istri kamu memang begitu, gak pernah ingat kebaikan kamu, selalu nyalah-nyalahin kamu, gak mau dinasehati, susah peduli sama kamu, padahal udah ngaji kemana-mana. Itu kerjaan setan. Tinggal di rumah, tujuannya untuk apa?
untuk kita banyak introspeksi diri pertama. Yang kedua, melihat banyaknya kebaikan, pengorbanan, perjuangan yang sudah dilakukan pasangan kita terhadap diri kita. Itu Pak. Saya sama Teteh bukan berarti gak ada masalah. Sama, kita punya ujiannya masing-masing. Ya, kita punya ujiannya masing-masing. Saya hanya kelihatannya seperti laki-laki yang baik, yang tahu keburukan saya Pak, istri saya. Yang tahu keburukan yang panjenengan, istrinya panjenengan. Makanya Nabi mengatakan apa? Baiknya para suami itu bukan apa kedudukan dan pangkatnya di luar. Misalkan Mas Aziz sebagai kepala dari Samsat di Purbalingga gitu ya, itu terang di luar, tapi kalau redup dan gelap di dalam percuma, gak punya apa-apa. Nabi sendiri yang memberikan kaidahnya yang sudah disampaikan sama Pak Afif tadi. Apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya laki-laki bukan tentang apa, siapa, bagaimana pangkat dan jabatan dia di luar, tapi mereka yang paling istimewa akhlak, perilaku dan sikapnya pada istri di dalam rumah. Karirnya meningkat tapi istri sering menangis. Karirnya menanjak tapi istri sering terzolimi, bisnisnya dibuka jalannya di mana-mana tapi istrinya sering makan hati. Saya katakan demi Allah, Anda nol besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang karirnya meningkat, yang uangnya banyak, pada akhirnya apa yang terjadi? Selingkuh. Kalau nambahnya itu syariat Allah Pak. Yang bahaya itu caranya yang sering salah. Diem-dieman, sumput-sumputan, ya kan? Diawali dengan perselingkuhan, begitu ketahuan, aku mau poligami, pret. Bukan laki-laki sejati. Kalau nambahnya itu syariat Allah, ya kan? Itu dibenarkan. Yang tidak dibenarkan adalah yang banyak terjadi dan menjadi kebiasaan buruk para laki-laki yang ketika jalan rezekinya sudah dibuka oleh Allah adalah selingkuh. Pertanyaan saya Pak, kenapa laki-laki lebih nyaman sama selingkuhnya? Kenapa? Iya, saya tahu Bapak bukan pelaku. Makanya pada dia bengong. Saya tahu Bapak bukan pelaku. Coba dibantu saya berpikir. Diamati orang-orang di sekitar, ya. Kenapa mereka para pelaku selingkuh lebih nyaman dengan selingkuhannya? Kenapa? Oke, selingkuhannya lah saya. Jawaban yang paling utama, paling gampang begini. Karena selingkuhannya belum tahu keburukan si laki-laki itu, dan si selingkuhannya belum sesetres istrinya. Betul. Curhat-celangan ya. Pak, apa definisi dari wa'asirukun nabil ma'ruf? Ini PR para laki-laki. PR para laki-laki, dan sampai sekarang saya pun masih belajar. Saya yakin Pak Agus juga terus belajar. Apa? Para laki-laki itu punya telinga tapi nggak punya pendengaran. Apa maksudnya? PR-nya susah jadi pendengar yang baik bagi istri. Akhirnya istrinya cari telinga yang lain Pak. Siapa? Para besti di luaran. Betul kan? Ketika ada masalah langsung telepon, Mbak Yu, kamu di mana? Kamu kenapa? Gitu. Iya kan? Lebih asik ngobrol sama orang daripada ngobrol sama pasangan. Pertanyaannya gini, udah. Kenapa para suami sekaku itu kayak kanebo kering? Kenapa? Bukan karena dari lahirnya beliau dibentuk seperti itu. Kok Ustaz jadi belain para suami? Enggak, tenang, nanti kebagian suaminya. Ustaz Zahir kan tadi bilang tenang, nanti ibu-ibu dibela. Saya nggak mau. Saya punya dua sudut pandang. Ketika saya menyampaikan sebuah ayat, saya akan kupas dari sudut pandang perempuan walaupun saya laki-laki, dan saya akan kupas dari sudut pandang laki-laki karena saya seorang laki-laki. Ya, kenapa banyak istri yang mengeluh tentang suaminya yang sering bermasalah, susah diajak ngobrol, susah diajak diskusi dan lain sebagainya? Jawabannya sederhana. Bunda, ibu semuanya, banyak dari para istri yang tidak mengenal suaminya. Kenapa suami seperti itu? Dia tidak dapat role model, contoh bagaimana jadi laki-laki sejati dari bapaknya dulu. Itu yang bahasa keren sekarang. Orang barat nyebutnya inner child, luka pengasuhan. Akhirnya jadi apa? Suami yang introvert, ketika diajak ngomong, terserah ibu, gitu. Tapi jangan salah Bu,
Punya suami yang lempeng itu asik dan enak. Kenapa? Lempeng, rumah, kantor, kantor, rumah. Contoh orang terdekat yang saya kenal adalah Dok Emi dan Ayah Bambang. Ayah Bambang tuh lempeng. Tapi kadang orang lempeng itu nggak inisiatif, nggak peka, jengkel kan di situ. Ingat apa kata Ustazah Eva? Suami saya manusia. Itu yang sering kita lupain. Jarang saya ketemu suami yang lempeng itu selingkuh. Biasanya seringnya dimanfaatin orang. Kenapa? Karena antara polos dan oon beda tipis loh ya. Terus gitu. Polos dan oon itu beda tipis gitu. Sudah dikasih tahu sama istrinya, jangan, gak boleh suuzon, kata suaminya. Sok-sokan pakai dalil lagi gitu kan. Nah, yang bahaya itu, walaupun ini positif juga, punya suami yang ekstrovert. Kenapa? Asik ke sono sini. Punya teman lingkungan yang seolah-olah luas, dipuja-puji sama banyak orang. Hati-hati, tergelincirnya lebih besar. Kenapa? Karena kadang suami yang model begini ibu, itu lebih asiknya di luar, tapi sunyi sepi di dalam rumah. Bapak-bapak nih misalkan yang udah pensiun, ngalamin yang namanya post power syndrome. Pertanyaannya, Pak, kenapa bapak-bapak yang sudah pensiun itu banyaknya nongkrong di masjid kalau nggak di warung kopi daripada di rumah sama istri? Gak usah senyum-senyum bu, tahan diri dulu. Kenapa Pak? Sebetulnya bukan karena nggak betah beliau sama rumah, tapi sejak awal komunikasinya bermasalah. Akhirnya bingung. Contoh, saya yakin Wonosobo, Covid kemarin, perceraiannya pasti meningkat ya Pak. Ya, gelombang kurvanya pasti menanjak. Padahal 24 jam sama istri, sama suami di dalam rumah. Apa yang menjadi sumber masalah? Banyaknya yang seatap tapi tak sejiwa. Poin pertama, rusak dan bermasalahnya komunikasi antara suami dan istri. Banyak istri yang memaksa suami harus seperti ini, banyak suami yang memaksa istri seperti itu dan lain sebagainya. Tapi tidak memahami untuk komunikasi yang sehat itu bagaimana dan seperti apa. Pola komunikasi syaratnya ada dua. Caranya benar. Oke, saya potong dulu. Apa yang pertama? Caranya benar. Bagaimana cara komunikasi dengan istri yang benar Pak? Gampang Pak. Wallahi it works. Kalau kata jargon iklan salah satu susu yang perutnya kotak-kotak gitu. Apa? Pak, kalau mau ngobrol sama istri nyambung, asik, seru, nyaman, ajak shopping. Laras ya Bu? Laras Mbak? Ajak jajan Mbak. Ustaz ngajarin boros. Loh Pak, saya katakan demi Allah, istri yang soleha tidak akan boros, dan suami yang soleh gak akan pelit. Laras ya? Iya, gak ada ceritanya istri yang soleha itu boros Pak. Pernah kan nemenin istri ke pasar? Lihat, ada sayur 8.000 ya, 8.000 geser 7.600, selisih 400, balik meneng. 400 dipikirin buat apa? Nambah sedikit jadi sayur yang lain, betul kan? Kebanyakan laki-laki kan nggak paham itu. Itu caranya. Ajak jajan karena apa? Saya mengklasifikasikannya jadi 3. Biar seorang istri itu waras Pak. Ini saya sampaikan di salah satu podcast di rumahnya Mas Tengku Wisnu waktu itu. 3N Pak. Ngemol, ngemil, ngomel. Saya jamin waras istri panjenengan. Apa? Ibu, 1, 2, 3. Valid gak? Valid gak? Enggak, jangan ngebayangin panjenengan yang gak digituin. Jangan. Maksud saya, ini kan yang dipengenin sama perempuan, diajak keluar, montoran, atau jalan pagi, gitu kan? Habis itu apa? Beli uduk, nasi menggono, ya kan? Tempe, kemul, ya kan? Dan lain sebagainya. Lihat Pak, kalau udah duduk, makan, mulutnya munyah dong, keluar semuanya. Saya katakan demi Allah Pak, pulang ke rumah istri anak waras.
Ini cara yang tepat. Ini wujud dari pengamalan ayat tadi, wa'asiruhu nabil ma'ruf. Buat para istri, ini agak soft spoken ya. Kalau pengen nyambung ngobrol sama suami, gimana caranya? Hei para istri, halo. Ini istri jadi-jadian apa ya? Gimana caranya? Saya nggak mau lah nanya ibu. Nanti saya ditangkap di luar. Ayo. Gimana caranya ngobrol sama suami? Apa yang harus dilakukan seorang istri? Nih, 2 hal. Kenyangin perutnya, puaskan syahwatnya. Nyambung nanti ngobrol sama suami. Gak konslet. Tuh Mas Aziz saja ngangguk-ngangguk belum? Terus ya Mas? Cocok. Cocok tuh. Nah masalahnya yang jadi masalah begini. Kalau kenyangin perut saya nggak sanksi, ibu melayani, ya. Kenapa tadi jadi satu paket dipraktekin sama Ustazah Eva? Karena itu 2 ini jadi kesatuan. Coba saya tanya, tolong jujur ya, Mbak Dina jujur ya, jujur semuanya. Nikah sudah puluhan tahun. Di fase sekarang, siapa minta berhubungan suami istri dulu? Suami atau panjenengan sebagai istri? Rata-rata suami kan? Apa maksud dari cara ini? Layani dan puaskan syahwatnya. Tawarkan diri. Prakteknya tadi tuh kayak Ustazah Eva. Lagi masak gitu kan? Foto, kirim sama suami, ya kan? Suami datang, masuk bersih-bersih, ya kan? Masuk ke kamar, ikutin, kunci pintu. Kayak di film-film kan? Bilang sama suaminya, Abi, makanannya sudah tersaji mumpung masih hangat. Abi mau makan makanan Umi yang hangat atau makan Umi biar makin hangat? Seriusan, Pak, istri udah ngaji loh, mesti praktek ini. Mesti praktek. Mumpung besok hari Senin deh kerja. Praktek, saya katakan. Tapi Ustaz, habis begitu tidur suami saya. Ibu, hormon endorfin, hormon dopamin sudah pecah, keluar. Nanti begitu dia bangun, diajak ngobrol, gak susah. Kenapa? Relax. Beban masalahnya lepas, emosinya lepas. Hanya karena ejakulasinya seorang laki-laki. Karena physical touch-nya antara laki-laki dan perempuan, bersentuhan kulit, Bu. Saya, Pak Sri Idin cerita sedikit minggu lalu sebelum saya berangkat ke sini. Dikasih saudara baru sama Allah. Suami istri sudah 13 tahun menikah. Mohon doanya Pak Afif, Ibu dan semua jemaah. Semoga tahun ini saya bisa buka kantor khusus, judulnya RKKS, Rumah Konseling Keluarga Sakinah. Ya kemarin ini konselingnya di salah satu kafe di Bandung. Sudah nikah 13 tahun. Ya, istrinya pengen cerai, pengen pisah, nggak mau diperbaiki lagi pokoknya rumah tangga, wis, pokoknya nggak peduli. Kalau suaminya nggak mau cerai, ya udah, yang penting statusnya aja. Dia pengen bebas, pengen bebas. Saya tanya sama istrinya, Teteh, punten, suami Teteh berapa kali selama 13 tahun ngucapin kata talak? Apa kata istrinya? Gak pernah sama sekali Ustaz. Gak pernah sama sekali. Saya bilang, posisi Teteh yang punya suami gak gampang ngucapin talak adalah posisi yang dirindukan oleh banyak wanita di luar. Betul tak? Laki-laki zaman sekarang kan ngambek sedikit pengen pisah, ngambek sedikit pulanglah ke rumah orang tuamu, ya? Nah itu yang saya bilang tadi, tua umur, tua casing, tapi masih bocah. Masih bocah kan? Akhirnya apa? Dikoreklah sama saya dua-duanya dari sisi psikologi. Saya bukan seorang psikolog, tapi saya bongkar kenapa suaminya begini. Suaminya gede tinggi, sama saya lebih tinggian beliau. Gede tinggi karena dulu atlet tinju. Bapaknya orang Belanda. Kelihatan kebayang gantengnya gimana? Kulitnya putih bersih. Ternyata setelah obrolan lebih dalam, Afif, apa yang jadi masalah? Satu, komunikasinya nggak sehat, jelas. Komunikasi bukan hanya verbal, oke? Komunikasi ada 2 macam. Komunikasi yang non verbal ini yang sering menjadi sumber masalah, rusaknya komunikasi verbal. Saya ulangi, apa yang menjadi sebab rusaknya komunikasi verbal?
Rusaknya komunikasi non fisiknya. Apa? Physical touch-nya. Jarang berhubungan suami istri. Bahkan lebih parahnya lagi, suami istri ini 12 tahun Pak, istrinya tidur di mana, suaminya tidur di mana, gak sekamar. Siapa yang ketawa? Setan. Tepuk tangan. Kenapa? Membuat sepasang suami istri ini yang seharusnya bahagia, sakinah, tapi hatinya berjarak. Padahal serumah, tapi gak sejiwa. Padahal seatap, tapi tak sekamar, tak sehati. Akhirnya masing-masing. Akhirnya saya bilang apa? 2 tips yang saya kasih sama beliau. 1, setting ulang kamar. Wajib mulai malam ini tidur sekamar. Siap Ustaz? Kita usahakan. Jangan diusahakan, harus ditentukan malam hari ini mulai untuk sekamar lagi. Apa yang terjadi? Istrinya kan dekat sama Teteh, WA-an. Ngerasain falling in love lagi, ngerasain jatuh cinta lagi, ngerasain manis lagi. Suaminya Pak, 2 hari kemudian ketemu sama saya di salah satu kafe yang lain di Bandung. Saya tanya, bro, udah keramas, aman Ustaz? Simple sebetulnya, simple. Istri kenapa nggak mau nawarin? Saya juga ngerti dan saya paham. Kenapa? Ketika panjenengan menawarkan suami, ngegoda suami, suami bilang, sebentar Bu, aku capek, patah hati. Terus? Dan itu bukan sekali 2 kali. Nah tadi kan kaidahnya udah disampaikan sama Ustazah Eva. Apa? Suami saya manusia. Kalau lagi ditolak bukan berarti nggak mau. Bukan berarti ibu bau atau nggak wangi atau nggak layak gitu karena sudah banyak turun mesin dan lain sebagainya. No, yang harus dipahami adalah apa? Posisi dan keadaan suami bisa jadi memang sedang tidak ingin untuk berhubungan suami istri. Kenapa? Coba Bunda, Ibu dipancing dulu lewat ngobrol verbalnya. Ada apa? Kenapa? Kalau nggak bisa dipancing begitu dan suami tetap jawab nggak ada apa-apa, gampang Bu, peluk suami. Ada Allah ya ayah yang bakal nemenin, nolongin dan nyelesain semua masalah kita. Pertanyaan saya, istri panjenengan gimana? Alhamdulillah. Sama. Saya nggak tahu karena di sebelahnya apakah awas. Itu PR. Saya diuji. Saya juga pernah mengalami ujian zulzilah seperti ujian yang dialami sama Pak Afif tadi, tapi nggak sampai pisah kamar. Saya tahan tangis saya. Ketemu orang gebrak meja, nunjuk saya cuma senyum. Teteh samping saya sudah nangis basah. Pulang ke rumah saya duduk di sofa. Teteh ngedatengin saya. Ngapain? Meluk. Sambil ngusapin bagian belakang saya. Saya tahu apa yang dibaca sama beliau. Karena alhamdulillah di balik kesuksesan seorang laki-laki, saya berpikir tirakat apa yang dilakukan oleh ibu sehingga bapak begitu dijaga sama Allah. Dari karirnya sebagai anggota dewan, sekarang jadi pemimpin daerah dari Wonosobo, ketahuan. Bapak sendiri yang spill, walaupun tidak bermaksud untuk ria. Apa? Ibu setiap ba'da subuh, dimanapun, kapanpun, ketika suci membiasakan ngaji Quran sama bapak. Jadi ibu-ibu kalau suami pengen sukses, ya harus punya tirakat khusus panjenengan. Mbak-mbak yang masih single, kalau pengen punya suami yang soleh, jangan sibuk mencari, tapi jadilah solehah. Jangan sibuk mencari, capek. Nanti yang ada salah. Kenapa? Kalau salah pilih baju bisa ditukar, bisa diretur terus. Tapi kalau salah pilih pasangan, penyesalannya sepanjang umur. Ketika saya dipeluk sama Teteh, diusap, pecah tangis saya, dan keluar satu kalimat dari mulut saya apa? Ya Allah, saya ridho dengan semua ketetapan. Tujuannya cukup mengguncang jiwa saya. Jadi ibu, kalau ibu bilang enak ya jadi teteh, jadi istrinya ustadz, pasti selalu dibimbing, dibacain dalil, dongengin. Saya jawab, pret Bu. Seriusan, ya tanyalah sama teteh. Yang ada apa? Betul kata Mas Aziz. Teteh penyiar radio, saya pendengar radionya. Iya, kadang baru duduk Bu, bangun melek udah ada cerita yang harus saya denger.
Sama kan Pak? Waras berarti istrinya panjenengan. Kenapa? Yang bahaya itu Pak, kalau istri mendadak diam, horor itu. Pasti ada masalah. Jangan ditanya, Dek, ada apa toh kok diam-diam? Jawabannya simpel, GPP alias nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Jangan dicuekin. Makin bundet hatinya dia nanti itu. Apa yang dilakuin? Dipeluk. Maafin Mas ya, Mas belum jadi laki-laki yang soleh. Yuk sekarang adik ganti baju, mau jajan apa Mas yang bayar. Wah, langsung sumringah. Pak, ini bukan teori Pak. Ini praktek dari ayat wa'asiruhun nabil ma'ruf, membangun komunikasi yang sehat antara suami dan istri. Suami dan istri komunikasi secara verbalnya bisa sehat kalau komunikasi nonverbalnya sehat. Apa? Physical touch, sentuhan, skin to skin. Nggak harus berhubungan suami istri karena biasanya momennya tidak selalu pas. Apa? Gandeng tangan pasangan Pak, gandeng tangan istri. Bukan karena takut mengkol ke toko-toko, bukan. Tapi karena kesadaran bahwa penjagaan seorang istri adalah amanah yang Allah berikan kepada kita para suami. Itu satu, komunikasi. Jadi, tahu kan Ibu gimana cara komunikasi sama suami? Kenyangkan perutnya, puaskan syahwatnya. Mbak-mbak yang masih single boleh belajar, ya Bu. Kenapa perempuan harus sehat dan bugar? Karena laki-laki masa primanya jauh lebih panjang daripada perempuan. Perempuan ada masa menopause-nya. Dan gak sedikit sekarang, zaman sekarang perempuan yang menopause lebih dini, lebih awal. Pertanyaan saya, kasihan gak sama suami? Kasihan gak sama suami? Pakai soft spoken bengong gitu kan? Senangnya dibentak-bentak ya sama suami ya. Jadi hatinya resisten gitu ya. Kasihan gak sama para suami? Monggo olahraga, monggo sehat. Monggo olahraga, monggo sehat. Saya senang olahraga. Saya ngeracunin teteh sampai saya beliin susu protein. Gak harus ngikutin saya Pak, ya, gak harus ngikutin saya. Yang penting panjenengan ajak istri keluar jalan pagi setengah jam. Atau ini cerita dari Dok Emi, kalau ke masjid bareng sama Ayah Bambang, berangkat sama pulang lewat jalan yang beda, itu sehat. Kenapa? Simbah-simbah kita sehat, giginya utuh, ya. Penyakitnya apa? Paling masuk angin Pak. Karena terbiasa jalan, kakinya kokoh. Ini jantung kedua manusia. Kaki, ini jantung kedua manusia. Kalau kakinya sehat, ya, pasti badannya kokoh, kuat. Dan usia kita kan panjang. Ini hari saya ada di Rundown. Hari ini ada gym bersama. Ada yang mau ikut olahraga bareng sama saya, fitness nanti Pak. Tapi nggak tahu saya waktunya jam berapa. Saya belum update lagi Zalia. Saya senang olahraga. Akhirnya apa? Saya fasilitasi teteh. Untuk apa? Untuk olahraga. Saya siapkan susu proteinnya karena teteh nggak suka susu. Akhirnya apa? Yang basisnya dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran, plant based. Jadi kenapa? Intoleran, laktos intoleran kalau teteh, langsung bereaksi kalau minum susu. Akhirnya saya cari produk yang nggak basisnya susu. Kenapa? Karena saya pengen teteh sehat. Kenapa saya berikan susu protein?